Selamat pagi sahabat Jose. Kita pada pagi hari ini tanggal 16 Oktober 2023. Pada pagi hari ini saya akan membahas saham yang IPO lagi, di mana saham IPO ini yang bernama Logistik Plus Internasional atau disingkat LOPI. Kenapa saya membahas ini? Ya karena saya melihat ada banyak yang masih bermain di saham-saham IPO. Jadi saya akan membahas cara-cara membaca dan menganalisa saham-saham yang sudah IPO. Jadi pada pagi hari ini kita membahas Logistik Plus Internasional. Oke, pada pagi hari ini dia dibuka di harga 7071. Kita lihat apakah memang murah itu atau memang termasuk saham IPO yang gagal lagi, karena ini juga sudah 4 days dia minus itu. Jadi kalau lihat dari ininya memang turun terus. Oke, kita langsung aja dari segi pencatatan umum. Ini resmi lantai. Nah ini, jadi kita melihat harga LOPI memang di kisaran di harga 100 sampai 150, melakukan penawaran sekitar 27,27%, sekitar 300 juta saham dari modal yang ditempatkan. Alhasil LOPI mengantongi dana 30 miliar, di mana LOPI juga turut menggelar program Employee Stock Allocation, di mana LOPI mengalokasikan 1,5 juta saham atau 0,50% dari saham yang ditawarkannya untuk employee-nya. Nah, satu lagi sekitar 60% dari dana itu setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja. Sekitar 9% akan dibelikan atau digunakan untuk pembelian software CargoWise dan alat-alat teknologi untuk mendukung operasional dan penjualan. Terakhir sekitar 31% dari dana IPO akan dipakai untuk pembelian armada truk baru. Rencananya LOPI akan membeli 8 truk baru dari Isuzu. Jadi LOPI sudah menjadi perusahaan yang tercatat ke-73 di BIJ pada tahun 2023. Memang 2023 ini banyak sekali perusahaan yang rame-rame berbondong-bondong untuk go public. Nah, jadi LOPI ini menunjuk PT Elite Sukses Sekuritas sebagai penjamin emisi efeknya alias underwriter-nya. Jadi kita sudah tahu bahwa kebutuhan dana yang didapatkan oleh PT tersebut untuk kinerja mereka bukan, dan untuk pembelian aset baru dan pembelian alat baru atau sistem baru. Jadi sekarang kita lihat dari shareholder composition. Shareholder composition itu Wahyu Dwi Jatmiko itu pemegang 39,18%, PT Logistik Multimoda Indonesia itu 27,64%, Henning Cipta Sudirjo itu 3,64%, Muhammad Taufik itu sekitar 2,27%, masyarakat 300 juta alias 27,27%. Di mana juga seperti yang saya lihat ini kayaknya memang ini perusahaan juga perusahaan keluarga, yang dimana pemegang shareholder composition dengan board of commissionersnya itu banyakkan dari jajaran board of commissioners gitu. Oke, kita lanjut lagi. Berarti kalau seperti ini apakah bagus?
Ya kalau 39 tambah 3 tambah 2 berarti berapa? 42 444 42 44 berarti 44%. Kalau PT Logistik Logistik Plus Multimoda Indonesia nya menolak suatu kebijakan, otomatis tidak quorum. Jadi komposisi seperti ini tidak baik. Tetapi ya balik-balik ya memang Pak Wahyu Dwi Jatmiko ini yang memang pengendali utamanya. Tetapi seperti ini saya sih kurang suka. Nilai shareholder composition C+ itu, kecuali memang PT Logistik Plus Multimoda Indonesia ini pun juga punya beliau. Kalau memang itu juga punya beliau berarti sekitar 70 persenan, berarti 73% lah. Berarti ini termasuk kategori rating B kalau dari saya shareholder composition. Ya, terus kita lanjut ke case statistik. Case statistik seperti biasa kita akan mengulik fundamental, earning, valuation, dia liquidity dan sedikit profitability. Kita akan melihat apakah data-data yang tersaji itu benar atau tidak. Itu. Jadi kita mulai dari liquidity. Liquidity kita langsung hitung aja. Liability 1088 dibagi equity-nya ada di 2587. Berarti benar 42,056 atau di pembulatan menjadi 42,06%, alias cuma 0,42 kali. Itu berarti perusahaan bagus, berarti untuk liquidity-nya bagus. Jadi hutangnya termasuk kecil, tidak terlalu gede-gede amat dibanding rasionya. Tetapi yang jadi permasalahan cash rasionya 4,34%, itu sangat tipis. Ya semoga dengan adanya IPO ini cash rasio dia menjadi membaik. Current rasio 297%, itu salah satu current rasio yang cukup baik, di atas rata-rata. Karena memang rata-ratanya 100 sampai 150 yang wajar atau normal. Kalau di atas itu berarti bagus sekali perputaran likuiditasnya. Oke, kita lanjut ke ROE-ROA. ROE-ROA kita lihat di ROE dulu. Berarti ROE-nya 49074 dibagi 2587 dikali 100. ROE-nya harusnya 1,89 atau dibulatkan jadi 1,9%. Ini 7,6% alias tanda tanya, berarti kurang menarik ya. 7,6 bagi 1,9 berarti dia ada up 4 kali. Sekarang ROA kita hitung lagi 4974 dibagi asetnya 3675 kali 100 sama 1,3%, cuma 1,33%. Ini juga 5,336 bagi 1,33, berarti 4 kali juga dia menaikkan komposisinya. Sekarang kita lihat juga, kalau lihat seperti ini berarti semua yang ada di profitability ini kemungkinan besar naiknya 4%, 4 kali semua. Berarti kita bisa lihat aja NPM-nya berarti 3,37 bagi 4 aja. Berarti NPM-nya kemungkinan besar di 0,9 kali atau 0,9%. Jadi ini rasio profitability-nya sangat kecil ya. Saya kurang suka.
Sekarang kita lihat lagi dari valuation kita langsung ke earning kita lihat dulu dari NHVS berarti net asset 3675 dibagi 300 juta. 300 juta itu adalah IPO share-nya, jadi dibagi jumlah saham yang beredar, berarti ada di harga 122,5 per saham. Berarti harusnya harga saham per asetnya ada di angka 122,5. Berarti termasuk ini under value. Book value-nya kita coba hitung, book value-nya equity. Oke. 2587 bagi 300 juta. Ada di harga 86,23. Berarti range-nya yang dimaksudnya berarti 86 sampai 120 ya tadi ya. Yang itunya berapa ya tadi? Bentar. Oke. Bentar tadi dan asetnya berapa tadi? Asetnya 3675 bagi 300 juta. Oke, 122 ya. Kalau book value-nya tadi 2587 bagi 300 juta. Berarti 86 sampai 122. Itu range harga perusahaan yang wajar. Itu kita lihat dari BV dan dilihat dari NHVS-nya. Terus berarti kita bisa lihat dari pair-nya, EPS-nya berapa. EPS-nya 49074 bagi 300 juta. EPS-nya hanya 1,63 per saham. Berarti harga sekarang 72 bagi 1,6. Berarti EPS-nya sudah 45 kali. Ini sangat over limit lah. Berarti pannya sudah kurang bagus. Kalau dari PBV memang agak masih murah, 72 bagi 86 berarti 0,83. Kalau dari NHVS 72 bagi 122,5 berarti sekitar 0,58 kali juga. Itu masih termasuk murah, tetapi karena ini valuationnya logistik, dia harus melihatnya bukan dari book value tetapi lihatnya dari earning. Jadi earning per share-nya yang menentukan dia mahal atau tidak. Jadi earning per share-nya cuma 1,6 jadi 45 kali. Ini sangat kurang bagus. Jadi kalau bahasanya 490 bagi 300 juta itu 1,63 kali, 1,63 per saham. Itu berarti kalau per yang wajar 10 sampai 15, kita anggap aja 15. Berarti harga LOPI-nya ada di harga 24,5 per saham. Walaupun book value dan NHVS-nya ada di 86 dengan 122, tetapi EPS-nya di harga tersebut 24,5. Berarti saya bisa generate ini semua. Liquidity oke, bagus, tetapi profitability kurang, valuation juga kurang. Jadi nilainya C plus lah, C atau C plus itu. Karena saya bilang ini kurang bagus untuk juga disimpan, karena ya dari profitability dia naiknya 4 kali. Itu rata-rata 4 dikali 4 semua. Saya kurang suka seperti ini. Itu lebih enak kita bilang kasih data yang real, apa adanya, kita hitung berdasarkan rumus yang memang sahabat Jose bisa lihat sendiri langsung dari Google. Itu cara menghitung valuasi yang ada di perusahaan-perusahaan yang baru IPO. Jadi
Itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton. Saya mohon maaf kepada perusahaan atau kepada underwriter tersebut yang saham IPO-nya saya ulik, karena saya pengen masyarakat di Indonesia kita hitung berdasarkan memang rumus yang memang benar-benar kalau bisa data itu apa adanya, sehingga apa yang kita bisa estimasikan dengan baik, tidak kita menghitung ulang. Kalau begini kita menjadinya menghitung ulang, sehingga apa yang kita sajikan itu nanti tidak valid, sehingga makanya saya menghitung ulang sehingga kita bisa tahu harga ini bagus atau tidak. Tetapi ada kemungkinan bisa ke 86 atau 122,5 bisa itu, karena nilai aset atau nilai BV masih ada di angka tersebut. Tetapi kalau berdasarkan PER atau berdasarkan laba itu harusnya dia 24,5 yang tadi. Tetapi kalau berdasarkan book value dia 86, kalau berdasarkan NAVS 122. Apakah seluruh perusahaan IPO akan menjurus ke 3 valuasi tersebut? Iya, kalau saya bilang. Tetapi kalau untuk melebihi harga valuasi tersebut saya rasa tak mau. Karena kenapa, masyarakat sekarang pintar-pintar kok. Ngapain dia beli saham yang harganya mahal daripada dari harga bukunya atau harga asetnya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf, dan ingat semua rekomendasi saya bersifat disclaimer. Saya tidak mau menghasut atau mau menghujat siapapun. Saya juga hanya bersifat netral dalam membaca data. Ini semua data telah tersajikan. Saya menghitungnya berdasarkan data dan rumus-rumus baku yang ada di akuntansi, yang memang jika sahabat Jose pelajari sebenarnya semuanya bisa dihitung sendiri. Tetapi saya melalui channel ini saya memang khusus untuk biar sahabat Jose paham dan jangan sampai membeli saham dalam karung gitu, atau misalnya kucing dalam karung lah, atau buta ayam kalau istilahnya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi juga saya ngomong, please subscribe my channel. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya di 082177096060. Jika ada pertanyaan bisa langsung DM WA WhatsApp saya. Jika tidak, ya jika mau langsung komen atau like, 3 komentar aja di bawah, nanti saya bahas, saya akan review dan saya akan balas semua komen-komen tersebut. Ya, saya ucapkan sekali lagi kepada semua yang sudah subscribe saya. Itu bagi yang belum, ya saya minta please subscribe my channel supaya channel saya akan selalu bertumbuh dan berguna untuk masyarakat Indonesia. Karena bagaimanapun konsep saya dalam membuat channel ini tujuannya hanya ingin memberitahu ke masyarakat bahwa ada channel di sekuritas atau di dunia pasar modal ini yang bersifat netral. Jadi saya tidak akan mengejat siapapun. Saya di sini hanya bersifat netral. Saya hanya menjelaskan berdasarkan data apa adanya, tidak melebih-lebihkan, tidak juga mengurangi, dan juga tidak memanipulasi itu. Jadi data yang tersaji ini ya saya bahas sampai detail itu. Oke, salam cuan, salam sahabat Jose.